Selamat siang, perkenalkan nama saya Doni Novan Paulin Siregar dengan NIM 220553134 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Dagde Tirtanindya STMT. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai linear transformation, yaitu yang saya ambil dari buku referensi, yaitu Collapsing Linear Algebra Step by Step, dengan 3 materi atau 3 subbab, yaitu yang pertama Introduction to Linear Transformation, yang kedua Kernel of Range and Linear Transformation, dan yang ketiga Rank and Nullity. Next, yang pertama pengantar transformasi linear. Dalam bab ini kita melihat fungsi yang didefinisikan pada ruang vektor yang disebut dengan transformasi. Teorema dalam aljabar linear dapat dirumuskan dengan bentuk transformasi linear. Transformasi linear juga memberikan matriks rasa geometriks untuk contoh seperti rotasi, refleksi, dan proyeksi vektor, atau dijelaskan dengan menulis transformasi sebagai matriks. Next, yaitu fungsi. Suatu fungsi yang beroperasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menetapkan setiap elemen A dan hanya satu elemen dalam himpunan fungsi f dari A ke B dinotasikan dengan f. Himpunan tempat fungsi dimulai dengan A disebut dengan domain dan tempat asal disebut dengan kodomain. Fungsi f mengambil nilai tertentu seperti x dan mengubahnya menjadi y yang dilambangkan dengan fx sama dengan y. Next, yaitu transformasi linear atau pemetaan linear. Transformasi linear antar ruang vektor merupakan transformasi khusus atau pemetaan yang mempertahankan operasi aljabar linear fundamental, perkalian skalar, dan penjumlahan vektor. Transformasi T, yaitu dari V ke W, disebut dengan transformasi linear untuk semua atau vektor U dan V dalam ruang vektor V dan untuk setiap skalar K yang kita miliki, di mana T dikalikan dengan U plus V sama dengan TU plus TV, dan T dikalikan dengan KU plus K sama dengan KTU. Misalnya, transformasi yang diberikan pada contoh. Agar T menjadi transformasi linear atau peta linear, kita harus memenuhi kedua kondisi atau A dan B. Kita masuk contoh, itu misalkan V adalah ruang hasil kali dalam vektor, maka disuruh itu tunjukkan bahwa T yaitu dari V ke R yang dimensikan oleh TU sama dengan U bukan linear transformasi. Solusinya yang pertama itu akan kita bicarakan, itu bagaimana kita akan menunjukkan bahwa transformasi yang diberikan tidak linear. Jika transformasi T gagal atau salah satu atau keduanya dari kondisi, yaitu T dikalikan dengan U plus P sama dengan TU plus TP, atau TKU sama dengan KTU, yaitu T dikalikan dengan U plus P sama dengan panjang vektor U plus P, atau T dikalikan TU sama dengan panjang vektor U dan T dikalikan dengan V itu panjang vektor V. Lebih kecil sama dengan dari panjang vektor U plus panjang vektor V sama dengan TU dikalikan dengan TV. Oleh karena itu, atau kondisi A gagal karena kita memiliki dan persamaan sebagai transformasi yang diberikan tidak linear. Dalam hal ini, T bukan transformasi linear karena panjang vektor U dan V tidak sama dengan panjang vektor U ditambah dengan V. Next, itu sifat-sifat transformasi linear. Dalam subbagian ini kita akan melihat beberapa sifat transformasi linear. Itu misalnya V dan W adalah ruang vektor dan U dan V adalah ruang vektor dalam V. Dan misalkan T0 sama dengan 0, di mana 0 adalah vektor 0. Dan yang kedua, T dikalikan dengan min V sama dengan min TU. Dan yang ketiga, T dikalikan dengan U min V sama dengan TU dikurang TV. Transformasi antara dua ruang vektor V dan W dinotasikan dengan T menuju V ke W linear, atau yang pertama yaitu T dikalikan dengan U plus V sama dengan TU plus TV untuk semua vektor U dan V, dan T dikalikan dengan KU sama dengan KT dikalikan dengan U untuk setiap skalar K. Next, yaitu 5.2, itu kernel dan rentang transformasi linear. Yang kita akan pelajari pada subbagian ini, yang pertama itu memahami apa yang dimaksud dengan kernel dan range dari transformasi linear. Dan yang kedua, mendapatkan beberapa properti dari kernel dan jangkauan. Next, yaitu kernel of linear transformation atau mapping. Notasi AX sama dengan B, berarti matriks A mengubah atau memetakan vektor X menjadi vektor B, di mana matriks A adalah fungsi dengan input atau output B. Kita masuk ke contoh, temukan V sehingga TV sama dengan 0 untuk mentransformasikan linear dari R2 yang didimensikan oleh
T V di mana di mana A sama dengan 1 1 minus 1 1, maka kita akan masuk ke solusi, yaitu kita misalkan V sama dengan X Y transpose dan A akan memberikan matriks, sehingga transpose X Y sama dengan 1 1 minus 1 1, X Y sama dengan 0 0. Kita menggunakan transpose V sama dengan AV sama dengan 0 sama dengan 0 0. Maka X plus B sama dengan 0 dan min X plus B sama dengan 0. Maka kita akan menemukan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka V X Y transpose sama dengan 0 0 transpose sama dengan 0. Next yaitu properti kernel. Kita misalkan T dari V ke W merupakan transformasi linear atau pemetaan antara ruang vektor V dan W. Maka inti dari T adalah subruang dari vektor V. Himpunan vektor V dalam V sedemikian rupa sehingga TV sama dengan 0 adalah subruang dari V yang diilustrasikan pada gambar berikut. Next yaitu rentang atau gambar dari transformasi linear. Gambar 5.16 merupakan mengilustrasikan antara jangkauan atau citra transformasi linear. Kita langsung masuk ke contoh, yaitu perhatikan transformasi linear 0 T di mana V menuju W sehingga TV sama dengan 0 untuk semua vektor di V atau di V ditemukan range atau T, atau dengan kata lain citra T. Solusinya, semua vektor T di satuan atau tujuan vektor 0 di bawah T. Oleh karena itu rentang T sama dengan 0 atau vektor 0. Jadi rentang atau gambar adalah elemen tunggal yang diilustrasikan pada gambar berikut, merupakan seluruh anggota vektor awal V atau T sama dengan V, rentang dari T hanyalah vektor 0 atau sama dengan 0. Next, sifat-sifat jangkauan. Transformasi linear dengan menunjukkan setiap kombinasi linear juga dalam kisaran. Kita misalkan U dan W adalah vektor dalam range atau T, maka kita perlu menunjukkan bahwa KU plus CW juga dalam range atau K, di mana K dan C adalah skalar. Next yaitu peringkat transformasi linear atau pemetaan. Definisi 51 misalkan T di mana V menuju W adalah transformasi linear atau peta atau range adalah range, kemudian didimensikan atau jangkauan atau di T disebut dengan pangkat T yang dilamakan dengan pangkat. Yang pertama, jika range T sama dengan V maka semua informasi telah dibawa ke T. Dan yang kedua, jika range T lebih kecil dari redup V maka beberapa informasi telah hilang dari T. Dan yang ketiga, range T sama dengan 0 lebih kecil dari redup V, maka hampir semua informasi telah hilang dari T. Next, kernel dan range, transformasi linear Tx sama dengan Ax. Pada contoh berikutnya kita mengubah matriks yang diberikan menjadi bentuk eselon baris atau tereduksi. Metode yang telah dibahas berkali-kali dalam bab ini atau bab sebelumnya tidak akan merinci untuk langkah-langkah, tetapi cukup menuliskan bentuk eselon baris terakhir atau dikurangi. Kita masuk ke contoh, kita misalkan T di mana R4, R2 sehingga memberikan TX dengan AX di mana X adalah R4 dan A itu 1, 3, 4, 5, 2, 6, minus 8, minus 6. Maka kita disuruh akan mencari satu ke T atau range. Kernel adalah ruang dari R4 karena R4 adalah ruang vektor dari awal T. Sama dengan ini adalah ruang vektor 0x dari matriks A. Bagaimana kita menemukan basis untuk T? Kita perlu menempatkan matriks A di atas dalam bentuk eselon atau tereduksi R dan kemudian menyelesaikan Rx sama dengan 0. Solusinya, memberikan basis atau sumbu untuk kernel, kita bisa menggunakan MATLAB untuk memperhitungkan tangan dan mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Di mana A 1, 3, 4, 5, 6, 2, 6, minus 8, minus 6 menjadi 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 1 sama dengan R. Kita misalkan X sama dengan X, Y, Z, W transpose, maka Rx sama dengan 0. Diberikan maka X plus 3Y, di mana W sama dengan 0, dan persamaan kedua Z plus W sama dengan 0. Dari persamaan di bawah kita mendapatkan Z sama dengan W. Kita misalkan W sama dengan S, di mana S adalah sembarang bilangan real. Kita mempunyai Z sama dengan W sama dengan S, sehingga kita dapat mensubstitusikan dari persamaan bawah yang kedua atau persamaan kedua kita mendapatkan Z sama dengan W
Maka kita misalkan W sama dengan S, di mana S adalah sembarang bilangan real yang kita punya, di mana Z sama dengan W sama dengan S. Maka kita akan mensubstitusi W sama dengan S ke persamaan bersama, yaitu memberikan X plus 3 Y plus S sama dengan 0. Menyeratkan X sama dengan 3YS, misalkan Y sama dengan T, di mana T adalah sembarang bilangan real, sehingga kita memiliki X sama dengan 3Y dan S sama dengan 3T. Jadi, X sama dengan 3T dan Y sama dengan T, Z sama dengan S dan W sama dengan S. Maka X sama dengan YX, YZ, W sama dengan min 3T min S, T min S, S, sehingga S sama dengan minus 1, 0, minus 1, 1, plus T, minus 3, 1, 0, 0. Oleh karena itu, himpunan B atau basis vektor sumbu untuk kernel T diberikan oleh B sama dengan minus 1, 0, minus 1, 1 transpos, minus 3, 1, 0, 0 transpos. Oleh karena itu, nilai T sama dengan 2. Karena kita memiliki dua vektor basis atau sumbu untuk T. Next, yaitu bukti teorema dimensi. Kita misalkan T sama dengan T V menuju W merupakan transformasi linear dari ruang vektor berdimensi N ke ruang vektor W. Maka rank atau T nulity T sama dengan N. Artinya semua vektor di V transformasikan ke vektor 0, yaitu TV sama dengan 0 untuk semua di dalam V. Oleh karena itu kita memiliki ker T sama dengan N dan range T sama dengan 0, di mana range T plus dim ker T sama dengan 0 plus N sama dengan N. Mempertimbangkan kombinasi linear, maka dk sama dengan 1 VK plus I1 ditambah dk plus 2T dikalikan dengan VK plus 2 sampai dengan DNT sampai kali Vn sama dengan 0. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.